Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdus syakur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah sunnatah waqtadah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam yang penuh barakah, kita bersama-sama menghadiri acara peringatan haul daripada almarhum Haji Abdul Malik bin Gedek, dan juga 1000 hari daripada almarhumah Lati binti Lantas, dan yang selanjutnya kedua tahun daripada almarhumah Sahidah binti Sahiman. Ketiga orang yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita doakan mudah-mudahan 3 orang manusia yang mulia ini Allah jadikan kuburannya taman daripada taman syurga. Dan juga doa ini kita sampaikan, kita haturkan kehadirat daripada kedua orang tua, dari guru-guru kita, mertua kita, istri, suami, anak-anak, ataupun kaum muslimin muslimat yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka di sana di alam barzakhnya Allah jadikan alam barzahnya tempat yang nikmat, tempat yang di sana banyak sekali sesuatu yang dapat menyelamatkan mereka daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada guru kita bersama yang selalu kita hormati dan kita muliakan, Kiai Syamsul Hadi. Mudah-mudahan pesantren beliau, santriwan santriwati beliau, terlebih khusus keluarga beliau, Allah jaga, Allah berikan barakah, dan semoga para asatidzah, para ustadz ustadzah yang berada di desa Kore ini, Allah berikan keistiqomahan untuk selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada panitia, tuan rumah yang malam hari ini mengundang kita semuanya, mudah-mudahan Allah balas kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan untuk kita. Allah jadikan apapun yang telah mereka keluarkan untuk mensukseskan acara ini, insya Allah Allah ganti
dengan rizki yang berlipat-lipat min haitsu la yahtasib. Amin ya rabbal. Dan juga kepada grup hadrah yang suara dan pukulannya begitu sangat indah dan baik. Mudah-mudahan mereka semuanya insyaallah menjadi kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad, yang tidak ada lain tujuan daripada solawat ini adalah memasyarakatkan solawat dan mensolawatkan masyarakat agar umat semakin dekat dengan Nabi Muhammad. InsyaAllah berkat solawat badan sehat, berkat solawat hidup selamat, berkat solawat hutang-hutang minggat, berkat solawat jodoh mendekat, berkat solawat Nabi Muhammad akan selalu dekat, berkat solawat insyaallah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam hari ini pengajian kita dakwah dawamah, media dakwah mahabbah Raudhatul Muhibbin. Mudah-mudahan anak-anak kami, santri kami yang ikut serta bersama kami selalu diberikan keistiqomahan untuk terus menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Di dalam surah ini Allah menjelaskan dan ingin menyampaikan kepada saya dan kepada panjenengan semuanya hadirin. Allah mengatakan nahnu qaddarna, kami yang telah menentukan daripada takdir, kami yang telah menentukan dan menetapkan akan sesuatu kepada setiap makhluk, dan juga kami yang telah menetapkan kematian, mengambil dari setiap jiwa-jiwa mereka. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami, kata Allah, tidak akan pernah mampu untuk ditangguhkan. Kematian merupakan peringatan yang paling jitu bagi mereka-mereka yang lupa dengan Tuhan. Sehingga Rasulullah menyatakan kafa bil mauti wa'idhah. Cukup dengan kematian seseorang itu menjadi penasehat untuknya. Mereka yang sombong, yang angkuh, yang congkak, mereka yang tidak pernah sujud, yang tidak pernah ruku, mereka yang lupa dengan Tuhannya, maka kematian sebagai nasihat yang paling jitu, kematian sebagai nasihat yang paling ampuh untuk menyadarkan dirinya. Jikalau seorang diberikan nasihat oleh para ulama, oleh para kiai, kemudian nasihat tersebut tidak mempan, nasihat tersebut tidak pernah masuk ke dalam hatinya, kemudian nasihat yang terakhir, kata para ulama, ingatkan kepada orang tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, wa ma hiya dunya laysa lil mafar lil maqar wa ma hiya lil mafar fafkir wa an'im fin nazar wa la takun kas-sa'imah. Ini ungkapan ini ada di dalam kitab Hadrah Basaudan yang dikarang oleh seorang syekh yang sangat muhibbin, cinta kepada para habaib, yaitu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Dan bacaan ini sering dibaca oleh para santri-santri manakala kita dulu mondok di pesantren setiap hari Selasa sore, maka ini menjadi rutinan. Apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir?
wa ma hiya dunya laisa lil maqam. Sampaikan tuh kepada mereka-mereka yang sombong, kepada mereka-mereka yang tidak takut kepada Allah, kepada mereka-mereka yang tidak percaya dengan pertanyaan alam barzah, kepada mereka-mereka yang tidak percaya dengan mungkar nangkir, kepada mereka-mereka yang tidak percaya dengan yaumal ba'ats, yaumal hisab. Sampaikan kepada mereka, dunia bukan tempat kita untuk menetap. Wa mahilil mafar. Akan tetapi dunia ini adalah tempat kita numpang lalu, hadirin. Bu, dunia ini bukan tempat kita untuk menetap. Semua kita berharap agar Allah memberikan panjang umur untuk kita. Dan alhamdulillah, kita berada di bulan Muharram, dalam nuansa Muharram di tahun 1445 Hijriah. Tentunya kita bermuhasabah akan diri kita, bahwasanya kita suatu saat akan menyusul seperti daripada 3 orang yang kita hauli daripada almarhum almarhumah seperti malam hari ini. Mereka telah berada di alam barzahnya, mereka telah berpindah alam, dan itu suatu saat akan kita dapatkan, suatu saat akan kita temui. Apa dan persiapan apa yang telah kita siapkan? Sementara tahun demi tahun Allah memberikan usia kepada kita, angka terus bertambah, 60, 70, 80, 90, 100. Angka daripada umur manusia terus bertambah, namun hakikatnya mereka sudah ditunggu dan dinanti, bahkan diintai oleh malaikat maut, malaikat Israel. 30 kali Bapak Ibu malaikat Israel mengintai kita, mengintip kita 30 kali. Dan mereka selalu bertanya kepada Tuhannya, mata ya Rab fulan bin fulan, mata ya Rab fulana binti fulan. Maka Allah mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sabar wahai mereka. Kalau sudah aku tentukan ajal kepada mereka, tidak akan bisa dimundur dan tidak akan bisa dimaju. Tetap mereka akan mati dan tetap aku tugaskan untuk mencabut nyawanya. Dan tidak pandang mau dia besar ataupun kecil, mau dia tua ataupun muda, ataupun anak-anak kecil ataupun bayi. Kalau sudah memang sampai waktunya, mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nih masuk di bulan Muharram, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, untuk menghitung-hitung akan keadaan diri kita. Apa yang dihitung bukan harta, bukan emas sampean, bukan berlian, bukan intan, bukan banyaknya simpanan surat tanah yang ada di rumah atau uang yang ada di bank-bank itu. Tetapi yang dihitung adalah seberapa besar amal kita. Yang amal tersebut akan kita setorkan di saat nanti kita masuk ke dalam kubur, yang ditanya oleh para malaikat bukan harta dunia, bukan kemewahan dunia, tetapi apa yang kita bawa. Salah seorang sahabat, Abdullah ibn Mas'ud, ya, dari ketawaduan beliau ini, Abdullah ibn Mas'ud ini sahabat yang hafalan Al-Qur'annya sangat luar biasa. Beliau sangat tahu di mana diturunkannya Al-Qur'an, kapan waktunya,
Bahkan letaknya Al-Quran, sebab diturunkannya, sangat hafal. Di antara salah satu sahabat yang menghibur Nabi Muhammad dengan lantunan Al-Qur'annya, dengan kekuatan hafalan Al-Qur'annya. Beliau mengatakan, Abdullah ibn Mas'ud, "Ma nadimtu ala syai'in." Tidaklah membuat aku ini menyesal atas perkara dan sesuatu. Ma nadimtu ala syai'in mithla nadima, seperti penyesalanku, yaumin, pada satu hari, gharabat fihi syamsun, tenggelamnya matahari. Apa kata beliau? Tidak ada penyesalan yang membuat aku menyesal pada satu hari dengan tenggelamnya matahari, naqasat fihi umri walam yazid amali, berkurangnya umurku tapi tidak bertambah amalku, kata beliau. Ini Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, orang yang menghafal Al-Quran, bertalaki bersama Rasul, yang setiap hari duduk bersama Nabi, mutola'ah Al-Quran bersama Nabi. Beliau mengatakan, tidak ada penyesalan bagi diriku di saat matahari tenggelam, umurku berkurang, namun amalku tidak pernah bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hari, Pak, yang menjadi muhasabah bagi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Setiap hari beliau bermuhasabah, menghitung-hitung akan kekurangan dirinya, akan kekurangan amalnya, dengan kekurangan umurnya, namun tidak bertambah amalnya kepada Allah. Bagaimana dengan saya, Pak? Bagaimana dengan panjenengan? Bagaimana dengan kita? Berapa banyak kelalaian yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa banyak kealpaan, kesengajaan daripada penyembahan kita kepada Allah terkadang tidak pernah kita pedulikan. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang meninggalkan salat, berapa banyak kita melihat mereka yang durhaka kepada orang tuanya, berapa banyak kita melihat mereka yang durhaka kepada para ulamanya. Ini yang akan kita bawa di hadapan mungkar nangkir, Pak. Adakah di antara kita yang mampu sholat sunnah 100 bahkan 1000 rakaat? Adakah di antara kita yang setiap hari mampu untuk bersedekah? Adakah di antara kita yang setiap hari mampu untuk menyantuni anak-anak yatim? Adakah di antara kita yang mampu setiap hari berbakti kepada kedua orang tua kita? Terus apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Semuanya akan sirna. Maka kata beliau, fafkir wa an'im fin nadhar. Kau pikirkan, kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wa an'im fin nadhar, karnungi, kau hayati. Seberapa banyak dosamu kepada Tuhanmu, seberapa banyak yang telah kau tinggalkan ibadah kepada Tuhanmu, berapa banyak ketaatan yang telah kau lalaikan kepada Tuhanmu. Wala takun kasaimah, kau jangan menjadi seperti binatang ternak, kata beliau. Yang namanya kambing, ayam, gak mikir, keluar kandang makan. Habis makan buang air. Terserah mau buang air di mana. Kalau dia kepengen, dia kawin. Kawinnya nggak pakai tutup-tutup, langsung aja ditengge itu pasangannya.
Makanya kata beliau, wala takun kasaimah. Jangan kau seperti, wahai manusia, seperti binatang ternak. Ya. Karena kehidupan kita di dunia ini sementara. Ya. Kita akan menghadapi kehidupan yang selanjutnya, yaitu alam barzakh. Maka kalau kita itu Pak Bu mentakziah atau ngelawat, melayat orang yang meninggal dunia, kalau bisa dianjurkan kita itu melihat daripada mayit tersebut. Kalau yang meninggal perempuan, ya yang perempuan yang melihat. Ya, kalau yang meninggal laki-laki, yang laki-laki melihat, kecuali ada hubungan mahram. Dibuka tutup mayit itu Pak Bu, dilihat wajah teretan itu. Dilihat wajah saudara kita yang meninggal itu. Kita lihat wajahnya. Jangan kita datang ngelayat, bawa beras, bawa gula, bawa PC, datang ngomongin orang. Datang ngerumpi, bawa beras, bawa PC, bawa gula, bagus, sedekah kepada sahibul musibah. Tapi yang dianjurkan oleh Nabi, setelah kita sedekah, kita buka penutup mayit itu. Nah, kita langsung merenung, ya Allah, saudaraku hari ini meninggal, ya Allah. Mungkin esok, pekan depan, bulan depan, tahun depan, gula ya Allah, saya ya Allah akan menyusul ya Allah, ya Rabb, saya nggak punya amal. Renung, sehingga akan timbul energi positif, sehingga yang malas sholat akan rajin sholat gara-gara melihat orang yang meninggal. Yang durhaka kepada suami, yang zalim kepada istri, yang durhaka kepada orang tua akan taubat kembali ke jalan Allah, meminta maaf. Itu Pak. Thumma idza mutta'atuk. Dilanjutkan oleh beliau. Thumma idza mutta'atuk wa ghassaluk wa kaffanuk wa sayya'uk wa alhaduk wa sirta jifa ghamah. Apabila kematian telah datang, kau akan dimandikan. Tidak berdaya Pak. Mana badan yang kuat, mana badan yang suspek, mana badan yang kekar, mana yang dikatakan jagoan, mana yang dikatakan hebat, mana yang dikatakan dia tangguh. Di saat kematian dia terbujur kaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berontak, dimandikan, diputer, ya, disabuni. Setelah itu apa? Dilap, dibersihkan, dikafani. Apakah pakaian orang mati itu seperti kita yang bagus seperti ini? Pakai kerudung gitu, segincu itu? Tidak. Ada pocongnya di atas. Ikat atas, ikat tengah, pinggang, ikat bawah. 2 lapis Pak. Betul Bu? Betul. Ya Allah. Tutup nih mata dengan kapas, hidung dengan kapas, parfumnya kapur barus Pak. Tidak ada parfum-parfum yang wangi, pakai kapur barus ini. Ya, telinga tutup, mata ditutup, hidung ditutup, tutup semua. Setelah itu dibungkus, naik di kendaraan, ya, yang penumpangnya 1, supirnya banyak, yang klaksonnya bukan seperti mobil mewah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau yang meninggal orang soleh, kalau yang meninggal orang baik, kalau yang meninggal orang yang matinya husnul khatimah, maka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti debu yang bergemuruh ditiup angin kencang. Tapi kalau yang meninggal orang yang tidak pernah taubat, orang yang jauh daripada Allah, senang maksiat, meninggalnya pun dalam keadaan maksiat, maka
deruan-deruan kalimat tauhid itu hanya sedikit saja. Itu pun hanya sanak familinya. Ya Allah. Coba kita renungi. Makanya kita jangan jadi hamba yang sombong, yang angkuh, yang nggak mau ibadah. Ya Allah, kita ini siapa? Adakah yang hebat di antara kita ini, Pak? Adakah manusia yang lahir, ya, dia langsung tersenyum? Adakah manusia yang dia buang air besar itu keluarnya emas ataupun berlian? Ya Allah, siapa kita? Mau kita sombong? Setiap anggota panca indera kita ini mengeluarkan air yang menjijikkan, Pak. Kau mau sombong dengan kecantikanmu? Nih, kau mau sombong dengan kegantengan kita? Ya, dah. Makanya Habib katakan setiap anggota panca indera yang kita miliki ini, mau kita ganteng, mau kita cakep, mau kita cantik, kalau sudah bangun tidur, coba Pak, ada orang bangun tidur, dia punya bau mulutnya close up gitu kayak Pepsodent, atau kayak minyak wangi, pasti gini ngomong dengan suami, kodus, betul. Apalagi malamnya nggak sempat sikat gigi, pas bangun tidur, Masya Allah, nyamuk depak komor. Thank you, Pak. Ayo. Ngiler. Kalau ngilernya walet, super, Pak. Per kilo bisa belasan juta. Mau ngilernya kita. Apa yang mau dijual? Yang ada kepinding yang ramai. Ayo. Yang mau sombong nih, mau sombong kita. Batuk. Memang batuk keluar berlian. Masih untung keluar air, kena keluar belatung. Mau sombong. Apalagi kena flu, bersin kan? Memang ente bersin wangi gitu. Hashim. Makanya sunnahnya tutup. Kenapa? Karena air yang keluar dari hidung kita nggak enak. Baunya masam. Baunya nggak enak dan menyebabkan virus. Belum lagi kotoran telinga nih. Betul? Makanya jual tuh ada ketambat untuk pengorek telinga itu ya. Kenapa dijual? Karena telinga manusia itu banyak kok kotoran. Belum lagi, maaf, pusatnya sampai ke bawah. Tidak ada yang istimewa. Lantas kita mau sombong, kita mau malas sholat, kita mau durhaka sama ibu bapak. Jangan. Makanya kata beliau tadi apa? Setelah kau dikuburkan, wasirta jifa ghamah, kau akan menjadi bangkai yang menjijikkan, yang dikerubuti oleh cacing-cacing tanah, yang menjadi makanan belatung. Tidak ada yang diistimewakan. Ya Allah. Makanya dari peringatan haul ini, ayo, ya, apalagi kita sudah masuk tahun baru Hijriyah ini, berubah kita. Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsi, fahuwa rabih, fahuwa muflih." Barang siapa yang tahun ini lebih baik amal kebajikannya, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu ka amsih, fahuwa maghbun. Barang siapa yang di tahun ini tidak ada peningkatan, yang sholatnya malas-malas, subuh bangun jam 9, yang nih bini durhaka sama suami, yang suami zalim dengan istri, yang orang tua zalim dengan anak-anaknya, tidak dikenalkan dengan para ulama, tidak dikenalkan dengan syariat Nabi Muhammad, zalim. Ya. Tidak ada perubahan. Maka mereka kata Rasulullah,
adalah orang yang rugi. Tapi yang lebih parah yang ketiga ini, wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa mal'un. Yang tahun ini lebih parah daripada tahun kemarin, maka dia orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala.